Halo adik-adik, apa kabar? Wah, seger-seger semuanya hari ini. Lagi liburan ya di rumah, seminggu liburan ya. Lebih malahan, mungkin ada 10 hari ya kita liburan sudah ya. Nah, kalau liburan nggak ada PR dari sekolah kan, nggak ada tugas kan. Tugasnya yang Kak Pilia kasih apa udah dikerjakan? Apa sudah dihafalkan ayat hafalan kita? Yesaya berapa ayo? Yesaya 41 ayat 10. Kita nyanyi lagunya ya, biar kita refresh lagi, kita ingat-ingat lagi. Siap ya? Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang besar, karena Engkau Allah kami yang berkuasa. Dan kami sungguh bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur di tengah-tengah liburan kami boleh sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk keluarga yang baik yang kami punya pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, He is God, the one true God. Kita percaya Tuhan kita yang perkasa itu satu-satunya Allah kita. Allah yang melakukan segala yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan ya, He is God. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi dengan gaya. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out.
He's alive in me. He's alive in you. He is God, the one true God. Adik-adik masih ingat nggak cerita Kak Pilia beberapa minggu yang lalu tentang ini nih? Hal buruk, apakah itu adalah hukuman Tuhan? Kita tahu sekarang jawabannya apa? Bukan. Tidak taat, apakah berarti kita akan dihukum? Apakah seperti itu cara Tuhan bertindak terhadap kita? Bukan. Dan kemudian jika kita taat terus, apakah berarti kita pasti akan diberkati terus oleh Tuhan? Bukan seperti itu cara berpikir kita terhadap Tuhan. Bukan kita melakukan hal-hal baik supaya Tuhan memberkati kita. Bukan seperti itu. Tapi kita melakukan hal baik untuk apa? Karena kita bersyukur Dia sudah menebus kita. Adik-adik, dalam setiap hal-hal yang kita alami setiap harinya, nggak cuma yang baik, ya nggak, banyak hal buruk. Ada corona, ada home learning yang mungkin bagi beberapa anak, aduh menyusahkan. Ada banyak kesulitan-kesulitan. Tapi ingat, dalam hal-hal yang buruk sekalipun, Allah kita tetap hadir. Tapi kadang-kadang saat kita lagi dalam situasi yang enak, situasi yang nyaman, situasi yang serba berkecukupan, tidak berkekurangan, kadang-kadang kita itu seringkali lupa apa? Bahwa Allah pun hadir, Allah pun campur tangan dalam setiap segala yang kita lakukan, dalam setiap segala yang kita alami, keberhasilan kita, kenyamanan kita, di situ pun Allah itu hadir. Seringkali kita lupa. Waktu itu Raja Daud sudah menjelang hari-hari terakhirnya. Dia sudah tua dan dia sudah memberikan kata-kata yang terakhir kepada rakyat Israel. Negara Israel dalam keadaan yang damai sekali. Perang, semua perang sudah berakhir dengan kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Maka bisa dibilang mereka dalam kondisi yang sangat baik, kondisi yang sangat stabil, sangat nyaman hidupnya. Pada saat itu, iblis mencobai Daud dengan seizin Allah. Adik-adik, Daud mengadakan sebuah sensus. Adik-adik tahu namanya sensus? Sensus itu adalah pendaftaran. Daud itu mengadakan pendaftaran untuk seluruh rakyat Israel. Kenapa? Dia mau menghitung kekuatan perangnya. Dia mau menghitung berapa jumlah tentara Israel yang dia punya di wilayah itu. Daud mau menghitung berapa jumlah orang Israel yang bisa perang, berapa jumlah orang Israel yang bisa jadi prajuritnya untuk perang. Padahal saat itu mereka dalam keadaan damai. Tapi Daud ingin menghitung jumlah orang Israel yang bisa ikut berperang. Kak Pilih akan pasangkan sebuah video. Adik-adik boleh lihat video ini. Ya, bukan tentang Daud videonya, bukan tentang Alkitab, tapi kita saksikan sama-sama dan kita bisa ambil satu pelajaran dari sana. Yuk. 同志们辛苦了。 加油！
Sudah dilihat videonya? Video tentang apa itu? Tentang perang? Sebenarnya itu bukan video tentang perang, tapi video tentang Republik Rakyat Cina, atau yang kita sering kenal dengan negara Cina. Itu mereka mengadakan sebuah perayaan kemerdekaan, dan di situ ada pertunjukan yang dilakukan oleh angkatan bersenjatanya. Jadi tentara-tentaranya, kemudian angkatan bersenjatanya semua melakukan show di sana. Adik-adik lihat apa yang terjadi di sana? Ada berapa orang? Ada banyak sekali orang. Bagi sebuah negara, kekuatan perang mereka ada pada jumlah tentaranya. Semakin banyak jumlah tentaranya, semakin banyak serdadu yang mereka miliki, maka mereka semakin kuat. Perang kemanapun mereka lebih kuat. Begitu pula yang dipikirkan oleh Daud. Daud berpikir, kalau jumlah tentaraku banyak, berarti kekuatan perangku besar. Berarti aku akan pasti bisa mengalahkan semua musuh-musuhku. Apa masalahnya? Sekarang kita cari, kita lihat satu-satu. Apa masalahnya dengan sensus yang Daud lakukan? Pada saat Daud mengutus Yoab itu adalah panglima tentaranya, untuk melakukan penghitungan, pendaftaran, melakukan sensus ke seluruh wilayah Israel. Pada saat itu Yoab, panglima tentara itu, merasa keberatan. Kenapa? Dia keberatan karena Daud tidak pernah menghitung jumlah tentaranya sebelumnya. Belum pernah ada ceritanya Daud menghitung tentaranya. Tapi kenapa kok Daud hari ini dia mengutus Yoab dan para panglima tentara yang lain untuk mengadakan sensus berapa jumlah tentaranya? Dalam pikiran Yoab, dan Yoab percaya bahwa Allah yang memberi kemenangan sehingga Israel saat itu dalam keadaan damai. Bahwa Allah itu yang selalu campur tangan dalam setiap perang yang mereka hadapi. Bukan jumlah tentaranya, bukan berapa banyak orang yang mereka turunkan untuk berperang pada saat itu, tapi karena ada Allah yang berperang bersama mereka, sehingga saat itu semua perang sudah mereka menangkan dan Israel dalam keadaan damai. Rakyat dan pasukan yang Daud miliki adalah berkat Tuhan, bukan usaha Raja Daud, bukan usaha Raja Daud yang hebat. Bukan, itu semua adalah apa? Berkat Tuhan. Kita lihat lagi, apa masalahnya bagi Daud? Si Yoab tidak berdaya karena dia hanyalah seorang utusan, dia hanyalah seorang bawahan dari Daud. Maka dia pergi melakukan sensus. Dan setelah 9 bulan lebih dia kembali dengan membawa hasil bahwa jumlah tentara Israel atau jumlah orang-orang di Israel yang bisa berperang ada 1.300.000 orang. Pastinya lebih banyak dari yang tadi kita lihat di videonya tentang Republik Rakyat Cina ya. Jumlah tentara Israel waktu itu dari seluruh wilayah Israel 1.300.000. Jumlah yang wow, fantastis, ya kan? Tapi apakah Daud senang? Apakah Daud, wah hebat, tentaraku banyak? Tidak. Sebaliknya, Daud merasa gelisah. Hatinya merasa sangat tidak tenang. Dia gelisah. Bahkan dikatakan di Alkitab apa? Dia berdebar-debar. Wah, kenapa itu ya? Coba ya kita lihat ya. Berdebar-debarlah hati Daud setelah ia mendengar hasilnya. Kenapa Daud berdebar-debar? Adik-adik, Daud berdosa kepada Tuhan. Loh kenapa? Daud, dia sudah tidak bergantung pada Tuhan, tapi dia sombong. Dia mau mengandalkan kekuatan perangnya sendiri. Dia mau mengandalkan jumlah tentaraku yang 1.300.000 itu. Aku hebat. Dia sombong. Tapi waktu itu Tuhan menegur dia. Selama
Selama itu Daud menganggap keberhasilannya adalah hasil usahanya sendiri. Dia lupa siapa yang ikut campur tangan? Tuhan. Tidak perlu menghitung jumlah pasukanmu, tidak perlu tahu berapa banyaknya tentaramu, tapi Tuhan selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi berperang. Saat ini Daud lupa. Saat ini Daud menghitung jumlah pasukannya. Tetapi setelah dia menghitung, hatinya berdebar-debar, hatinya gelisah. Adik-adik, Allah kita hadir lewat disiplinnya. Disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Disiplin itu bukan berarti selalu Tuhan itu menghukum kita, berarti itu Allah disiplin, tidak. Tapi disiplin adalah karya Allah yang meluruskan perilaku yang salah. Ada perilaku yang tidak benar dari Daud, ada perilaku yang tidak sesuai kehendak dari Tuhan. Daud sudah melakukan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Maka Tuhan harus menunjukkan disiplinnya. Yang kedua, disiplin Tuhan memulihkan hati Daud yang mau bertobat. Buktinya apa? Hati Daud berdebar-debar, seperti yang tadi kita baca. Hati Daud gelisah, dia tidak sejahtera. Ini adalah sebuah alarm dari Tuhan. Adik-adik tahu alarm kan? Alarm tuh kalau misalnya kita tidur, enak kan tidurnya, tahu-tahu pagi-pagi bangun bunyi, kring, kaget kita. Nah ini satu peringatan, ayo bangun, kalau kamu nggak bangun kamu bakal telat. Nah alarm ini satu peringatan dari Tuhan. Tuhan memberi Daud alarm, yaitu apa? Hatinya yang gelisah. Tadi Kak Lia baca sebuah cerita di Google ya. Ada seorang yang di Amerika, dia mencuri seperti piala penghargaan untuk para pahlawan perang yang ada di Amerika, terbuat dari emas. Jadi ini adalah benda yang sangat berharga dan sangat berarti. Nah, orang itu mencuri dengan harapan dia bisa jual, uangnya dia bisa pakai. Tapi kemudian setelah dia curi itu piala penghargaannya, hidupnya tidak tenang. Hatinya setiap hari gelisah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa apa? Tuhan menegur dia lewat hatinya. Akhirnya setelah 1 minggu, dia kembalikan piagamnya itu, dia kembalikan piala itu dengan dikasih surat permohonan, maaf ya saya sudah mencuri, aku menyesal tapi hidupku tidak tenang. Hati yang berdebar-debar, hati yang gelisah, itu peringatan Tuhan buat kita. Kalau adik-adik di rumah pun, misalnya adik-adik pernah melakukan sesuatu yang salah, aduh hatinya nggak enak, hatinya rasanya aduh gimana ya, ngomong apa enggak ya sama mama, aku sudah salah, aduh gimana ya, ngaku apa enggak ya. Itu adalah peringatan dari Tuhan, itu alarm dari Tuhan. Maka adik-adik harus bertindak menyelesaikannya. Disiplin dari Tuhan bukan hanya dari hati kita, bukan hanya apa yang terjadi dalam hati kita, tapi Tuhan pun memberikan konsekuensi pada Daud. Tuhan memberikan hukuman atas perbuatan Daud. Kenapa? Dia sudah melakukan yang salah, dia harus diluruskan kembali oleh Tuhan, maka Tuhan berikan konsekuensi atas perbuatannya. Dan pada saat Tuhan memberikan konsekuensinya, apa yang Daud lakukan? Kita baca, Kak Lia bacakan dari ayat yang ke-14 ya. Hari ini Kak Lia ceritanya dari 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Daud, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi dengan kata lain Daud apa? Daud serahkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Ya Tuhan, aku sudah bersalah. Ya Tuhan, aku melakukan dosa. Tapi Tuhan, aku serahkan hidupku. Kalaupun Tuhan mau menghukum, aku terima. Karena itu semua adalah disiplin dari Tuhan. Supaya apa? Daud lebih baik lagi.
Adik-adik, saat kita menerima hukuman, saat kita menerima konsekuensi dari perbuatan kita yang salah, bagaimana sikap kita? Apakah ngomel-ngomel, mama ini marah-marahin aku terus, aduh nilaiku jelek? Ini semua konsekuensi, ini semua hukuman atas perbuatan kita yang salah. Mungkin kita nggak belajar, mungkin kita nggak nurut, mungkin kita sakarpe sendiri. Ada konsekuensi. Tapi kita belajar dari Daud. Daud apa? Dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Apapun konsekuensi yang Tuhan berikan, dia terima dan dia lakukan yang terbaik. Ada pengampunan dari Tuhan. Kalau adik-adik lihat, Tuhan itu bukan menghukum, menghabiskan semua orang Israel. Tapi pada saat tertentu, sesuai dengan jawaban Tuhan sendiri, Tuhan memberikan pengampunan pada Daud. Tuhan memberikan pengampunan. Saat kita salah, kita pun diampuni. Kak Lia percaya, saat kita salah, kita ngomong sama mama misalnya ya, terus kemudian mama menghukum kita, ada konsekuensi, tapi mama pun mengampuni kita. Terlebih Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan selalu mengampuni. Dan terhadap pengampunan Tuhan itu, apa responnya Daud? Kak Lia bacakan di ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Luar biasa. Daud memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai responnya dia terhadap pengampunan Tuhan, maka Daud berikan yang terbaik. Dia berikan mezbah yang terbaik untuk Tuhan. Semua persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukurnya atas pengampunan dari Tuhan. Adik-adik, situasi yang saat ini kita alami, situasi ada corona di mana-mana, ini mirip dengan disiplin Allah yang Allah berikan pada Daud. Kalau adik-adik lihat ya, diingat-ingat nih, gara-gara corona, kita jadi sadar bahwa manusia tidak berdaya. Siapapun bisa terkena corona, siapapun bisa tertular. Ya enggak? Bahkan dokter, bahkan suster, banyak sekali yang menjadi korbannya. Gara-gara corona, kita punya lebih banyak waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa, dan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Di WhatsApp ada banyak sekali grup-grup doa, grup baca Alkitab yang saat-saat ini sangat aktif. Kita banyak mendoakan untuk situasi yang saat ini sedang dihadapi. Gara-gara corona, dunia lebih sehat. Polusi berkurang, udara lebih bersih. Karena apa? Kita jarang keluar rumah, kita jarang naik kendaraan. Maka jarang ada mobil di jalan, jarang isi bensin. Ya. Gara-gara corona, kita punya lebih banyak family time. Papa dan mama banyak ada di rumah. Jadi kita lebih sering ketemu dengan papa dan mama. Corona ini situasi yang tidak enak, benar-benar tidak enak, karena semuanya serba susah. Tapi Tuhan pakai situasi ini untuk meluruskan kembali hidup kita. Kita yang dulu merasa semuanya baik-baik saja, kita yang dulu sombong, kita merasa tidak ada campur tangan Tuhan pun hidup kita tetap baik-baik saja. Kita nggak merasakan Tuhan bekerjalah pada saat ini. Karena waktu itu kita tidak merasakan disiplin Tuhan. Maka corona ini Tuhan pakai sebagai disiplin untuk kita. Tuhan luruskan hidup kita sehingga kita kembali mengingat bahwa Tuhan kita yang utama. Kita mengingat bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Tuhan itu yang kita puji, bukan diri kita sendiri. Tuhan itu yang nomor satu, kita yang di belakang. Adik-adik, saat ini adalah saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Siapkan bejana untuk Tuhan dan berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu
dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dan ingatlah, aku di tempat yang paling belakang, tapi nama Tuhan yang kita tinggikan. Yuk kita bangkit berdiri ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jangan lupa ayat hafalan kita, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami sungguh berharga di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, kami pun sadar bahwa bukan kami yang paling penting, bukan diri kami sendiri, tapi Tuhan itulah satu-satunya Allah. Tuhan itulah yang paling penting bagi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakai kami sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saat kami mengalami disiplin dari Tuhan, saat kami harus menerima konsekuensi dari Tuhan, ajarkan kami untuk boleh selalu mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati hidup kami. Tuhan tolong jaga kesehatan kami, jaga kesehatan orang-orang di sekeliling kami. Kau tolong supaya situasi yang tidak enak ini boleh segera berakhir, dan Tuhan, Engkau sendiri yang bertahta atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.